Welcome back to Lens Production. Ahey. Oke guys, jadi ini part keduanya. Saya buatin video tentang ya gitulah. Pokoknya saya mau bagi informasi atau berbagi pengalaman selama saya nge-YouTube. Nah, di video kali ini kita akan membahas ada 7 hal yang masih teman-teman perhatikan atau yang dalam arti kata bisa membuat teman-teman itu kesusahan dalam nge-YouTube. Ayo, kalian penasaran? Jangan lupa subscribe dulu ya channel ini dan like, kemudian nyalakan notifikasinya supaya kita bisa sama-sama membangun channel Agnes Production lebih baik lagi. Yeay! Oke, langsung aja ya. Jadi guys, ada 7 hal yang mau saya sharing ke teman-teman. Ini yang terjadi sama saya, makanya saya bisa sharing ke teman-teman. Ini bukan dari orang lain, karena saya lihat di YouTube kayaknya belum ada yang bikin kayak gini. Saya cuma mau kasih tahu bahwa ada 7 hal yang kadang membuat saya itu kayak malas untuk melanjutkan YouTube dan sebagainya. Oke, langsung aja ya kita bahas. Bisa sambil makan teman-teman makan apapun bisa, supaya sambil cerita-cerita aja. Oke, yang pertama itu ialah kita bingung menentukan konten. Nah, gini guys. Jadi konten itu yang harus kita buat, selama ini pengalaman saya sih, konten-konten yang saya berikan itu ada beberapa konten yang kurang menarik dan ada beberapa konten yang menarik bahkan sampai ditonton puluhan ribu. Iya, saya punya video itu pernah ada nonton sampai puluhan ribu. Jadi guys, kenapa sampai kita bingung menentukan konten itu karena gini guys, karena kadang kita tuh nonton YouTube channel orang lain kan ya. Jadi kita tuh maunya, oh bagus yang ini, oh bagus yang ini, oh bagus yang ini, tanpa kita sadari yang mau kita buat itu maksudnya posisi kita sama orang yang kita nonton itu berbeda, mau tempatnya pasti berbeda dan semuanya berbeda, otomatis apapun yang kita hadapi akan berbeda. Makanya kadang-kadang kita bingung menentukan konten mana yang mau kita bawakan. Nah, usulnya saya nih teman-teman, kalau teman-teman membuat konten, teman-teman mesti ini dulu, coba ngecek. Teman-teman cek dulu kondisi keadaan di sekitar teman-teman. Contohnya, oh saya mau bikin konten tentang make up, atau oh saya mau bikin konten tentang saya ngevlog keseharian saya. Nah, itu yang lebih bisa teman-teman tonjolin. Contohnya saya mau ngevlog di daerah saya, kalau saya tinggal di Imas. Nah, saya mesti cari tuh tempat-tempat Imas yang menarik, ataupun tempat-tempat yang belum didatangi sama orang-orang, supaya orang-orang penasaran mau datang ke tempat itu, iya kan? Kalau saya mau bikin tutorial makeup, nah saya mesti bikin makeup yang berbeda dari yang lain gitu. Jangan saya meniru atau mengikut, karena kalau kayak gitu nanti malah nggak ada yang mau nonton kayak gitu guys. Itu masukan dari saya ya. Mohon maaf kalau salah. Oke, yang berikutnya. Yang kedua, kenapa kita kadang seperti stuck atau nggak takut meng-YouTube kayak gitu? Ya, yang kedua kita tidak bisa mengedit video. Nah, ini nih yang menarik banget nih. Gini guys, perihal untuk mengedit video itu, seperti video sebelumnya yang saya sudah jelaskan, itu kita hanya perlu belajar guys. Karena gini, di saat kita belajar atau di saat kita, gini aja deh, teman-teman cukup download aja tuh aplikasi KineMaster atau nggak video, jangan video, KineMaster aja lebih baik. Di saat teman-teman unduh atau download aplikasi tersebut, itu dengan sendirinya teman-teman mau tidak mau kan pasti buka dia. Dan coba aja teman-teman masukin video apapun itu dan teman-teman coba untuk berkreasi di dalam. Teman-teman, pasti teman-teman bisa. Karena saya juga mengalami hal itu. Pertama saya takut, kan saya sudah jelaskan di video sebelumnya, saya ini bisa mengoperasikan komputer. Kalau cuma ngetik mah gampang, kalau cuma putar musik atau putar-putar video di laptop gampang. Tapi kalau ngedit tuh saya kadang-kadang sudah menyerah duluan. Tetapi setelah saya coba untuk download aplikasi dan saya coba untuk otak-atik masukin aja tuh video, coba saya ini aja ini, ternyata bisa teman-teman. Dan semakin kesini banyak yang tanya gimana caranya gini, dan saya senang untuk mengajarkan kepada mereka. Karena itu, semakin kita dengan hal tersebut kita akan semakin terbiasa dan kita semakin bisa. Akan ada hal-hal baru yang terbuka, akan ada hal-hal baru yang kita dapati selama kita mempelajari sesuatu itu guys, gitu ya. Jadi jangan takut untuk mengedit, atau jangan takut nanti kayaknya hasilnya, kita sudah berpikiran bahwa nanti hasilnya pasti jelek. Itu jangan, karena semua orang akan melewati proses itu. Kita
contohnya kita lahir kan nggak langsung besar kan, kita mesti dari bayi dulu merangkak baru kita bisa jalan. Iya, nggak apa-apa kalau video teman-teman rasa ini kayak kurang bagus, nggak apa-apa, coba dulu, masukin aja, hargai teman-teman punya karya sendiri, nggak apa-apa. Namanya YouTuber pasti ada orang-orang jahat beberapa yang nanti paling nyinyir kan gini-gini gitu, it's okay, tapi dibalik itu banyak orang baik yang akan mendukung teman-teman. Semangat. Oke, yang berikutnya, yang ketiga ini masalah signal, atau mungkin teman-teman punya internet atau mungkin wifi dan sebagainya. Nah ini guys, saya dulu itu nge-YouTube itu saya belum ada wifi di rumah saya, dan itu saya menggunakan paket data. Dulu tuh kan agak mahal kan paket data, kalau sekarang kan sudah mungkin sedikit lebih gampang, tapi kalau dulu tuh agak mahal. Dan kadang saya memanfaatkan wifi yang ada di tempat-tempat umum. Nah contohnya waktu itu saya di kampus, ngedit di kampus sampai telat-telat, itu baru saya upload dulu, baru saya bisa pulang kayak gitu guys. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas umum. Kalau teman-teman tidak punya kuota atau tidak punya ini buat ngupload video, teman-teman bisa cari tempat umum. Sekarang kan sudah banyak tempat umum yang sudah pasang wifi gratis, jadi lebih gampang loh teman-teman berkreasi. Saya tuh malah iri dengan keadaan sekarang ini, karena bahkan di gereja pun ada wifi gratis gitu. Jadi teman-teman bisa berkreasi seenak mungkin. Kalau masalah ini sih kayaknya untuk saat ini cepat terjawab ya untuk masalah signal atau wifi ini, jadi kita lewatkan aja. Semangat. Oke, yang berikutnya ini yang masih saya juga alami hingga saat ini, yaitu berikutnya ialah takut kena copyright. Gini teman-teman, untuk masalah copyright ini sebenarnya tuh ada dia punya aturan, ada aturannya, dan saya mesti pelajari dulu, dan nanti saya akan bagikan ke teman-teman lagi ya, karena yang setahu saya untuk copyright ini yang saya baru tahu ya guys ya. Kalau saya salah minta maaf, kalau macam benar ya bisa jadi pelajaran buat teman-teman. Nah kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya copyright ini kayak gini guys. Saya ngevlog di tempat gitu kan ya, saya ngevlog, kemudian di tempat itu tuh orang lagi muter lagu. Nah, orang lagi muter lagu dan lagu itu tuh masuk ke dalam video saya, dan lagu itu tuh sudah terkenal gitu, mungkin sudah bekerjasama dengan label tertentu atau sudah memang sudah dicap untuk berbayar dan sebagainya gitu. Saya nggak sengaja ngevlog nih di jalan, tiba-tiba ada lagu itu di jalan, di tempat kayak macam waktu saya ngevlog di bioskop. Nah pas saya ngevlog kaget, lagu yang terputar di tempat itu masuk ke dalam video saya, walaupun cuma beberapa detik. Itu pada saat saya upload video saya ke YouTube, itu nggak dihitung sampai 2-3 detik, itu langsung ada email masuk ke saya punya video, saya punya YouTube, kalau bilang video saya itu kena copyright. Dan puji syukur, puji Tuhan kalau seumpama copyright itu bersifat kayak gini, emailnya itu kayak gini, kasih tahu video Anda terkena copyright tetapi masih bisa dapat menghasilkan. Nah kalau dia punya bahasa kayak gitu, otomatis video yang teman-teman nanti kalau sudah masuk iklan, teman-teman akan berbagi penghasilan. Jadi penghasilan teman-teman itu nggak sepenuhnya masuk ke teman-teman, jadi akan masuk sebagian lagi ke yang punya lagu gitu guys. Sakit hati banget ya kalau kayak gitu. Kayaknya kita nggak lagi nge-cover lagu loh, kita cuma lagi jalan di tempat yang tiba-tiba langsung ada lagunya, terus nggak sengaja masuk ke video kita. Nah itu kena copyright. Nah itu ada juga kayak macam saya kan sering cover lagu. Nah ada beberapa lagu yang kena copyright, dan selama ini tuh ada beberapa juga yang tidak pakai copyright. Jadi bersyukur kalau dapat lagu yang tidak pakai copyright, tapi hampir semua saat ini tuh sepertinya semua lagu itu sudah pakai copyright. Mungkin karena semakin banyak YouTuber yang cover lagu ya kan. Jadi pernah tuh sekali waktu tuh saya dapat email kayak gini, video ini kena copyright dan masih bisa menghasilkan, itu untuk cover lagu. Otomatis kayak saya bilang bisa berbagi hasil kan. Tapi ada juga yang kayak gini, video ini kena copyright dan tidak dapat dihasilkan, kayak gitu, kayak macam tidak dapat dihasilkan, kayak tidak bisa masuk iklan dalam situ guys. Wah itu kayak cuma udah masukin, mau hapus juga jam tayang, sudah ada penonton, takutnya di jam tayang berkurang, nah gitu kan ya. Jadi biar aja lah kayak gitu, biar aja kayak gitu guys. Jadi nanti saya akan pelajari lagi tentang copyright ini guys, dan saya akan kasih yang mungkin lebih real lagi, lebih nyata lagi, karena ini tuh baru pengalaman saya dan baru sedikit aja. Mudah-mudahan saya dapat info yang terbaru lagi. Oke, good. Yang berikutnya, ini nih, ini yang jadi masalah juga selama ini saya, subscribernya nggak bertambah-tambah. Nah itu masalah banget, sampai kayaknya saya mentok itu mau lanjut nggak karena gitu. Guys, masalah subscriber ini memang teman-teman mesti berjuang keras ya. Kalau ketemu orang langsung aja ambil HP-nya, permisi atau minta subscribe kayak gitu, ketemu siapapun itu jangan malu-malu, karena posisinya kalau teman-teman apa sih namanya, malu-malu nanti jadinya lama, terus
teman-teman harus rajin upload video supaya subscriber bertambah. Iya. Kemudian apa lagi? Ya itulah pokoknya, harus rajin buat video. Kemudian jangan malu-malu untuk promosikan teman-teman punya channel ke orang lain supaya di subscribe. Kayak gitu ya. Itu dengan sendirinya pasti subscriber akan bertambah. Dan jangan bosan kalau macam subscriber tidak bertambah-tambah guys. Saya sudah lakukan ini kok, kenapa subscriber saya nggak bertambah? Jangan takut guys, itu hanya berlangsung mungkin sekitar beberapa kali, tapi selanjutnya pasti akan bertambah. Oke guys, semangat. Berikutnya, yang keenam itu hanya ikut-ikutan. Nah, hanya ikut-ikutan ini tuh sudah kayaknya ini ya, nggak lazim, karena ya namanya kita bikin YouTube ini kan pasti kita juga rasa tergiur dengan penghasilan YouTuber kan, jadi kita ikut-ikutan YouTuber yang sudah terlebih dahulu menjadi YouTuber yang ada di YouTube ini. Cuma kalau teman-teman hanya ikut-ikutan, nanti jatuhnya teman-teman tuh kalau ketemu dengan beberapa masalah yang tadi di atas sudah saya bahas itu, nanti teman-teman jadinya seperti lebih kepikiran, terus lebih kayak macam sudahlah nggak mau kayak gitu guys. Jadi cepat putus asa gitu guys. Jadi saya mohon untuk teman-teman yang mau nge-YouTube jangan karena ikut-ikutan guys, tapi karena memang teman-teman mau berkarya lewat YouTube gitu. Karena kalau kita mau mencintai apa yang kita buat ini, mau coba untuk setidaknya mau supaya teman-teman punya karya tuh dilihat orang, dihargai orang kayak gitu, ya lanjutkan, jangan cuma karena ikut-ikutan. Karena kalau karena cuma ikut-ikutan tuh nanti cepat bosan, cepat stuck, cepat ngadat, atau cepat ya gitulah, paham kan teman-teman, kayak gitulah. Tapi tetap semangat. Oke, dan yang terakhir, ini masalah yang paling besar juga ya. Yang terakhir, yang ketujuh, ialah MALU, malu. Oke guys, jadi saya juga demikian guys. Pertama-tama saya buat channel YouTube itu, saya ini kan orangnya memang suka tampil di depan umum, misalkan penyanyi, jadi memang sudah sering tampil di depan umum. Cuma kalau kayak saya pegang HP terus kayak mau hai guys, kayak gitu-gitu kan, itu kayak sedikit ada tantangan tersendiri gitu guys, kayak macam ada sesuatu yang aneh atau kayak gimana gitu. Itu awal-awalnya guys. Jadi memang saya tuh awalnya tuh malu, kayak macam mau angkat tangan untuk pegang HP gini, angkat tangan gini tuh pegang HP tuh kayak malu banget, apalagi kalau ada orang sudah apalagi dulu tuh kan orang YouTuber sedikit kan ya guys, jadi masih kayak tabu banget kayak. Tapi kalau sekarang tuh kan orang sudah mulai pada welcome, apalagi sekarang zaman corona nih semua orang beralih ke YouTuber, jadi orang-orang tuh sudah alah, dia mau ngapain, dia mau salto-salto dengan itu juga terserah, whatever lah kayak gitu kan. Jadi kuncinya jangan malu guys, jangan sekali-sekali malu. Kalau pas kalian lagi jalan di tengah jalan, kalian lagi dapat dia kayaknya bisa jadi konten ini, langsung aja turun, langsung tanpa segan-segan langsung hai guys dan sebagainya. Jangan membuat malu itu di depan, menjadi yang paling depan, itu kalian gak akan bisa berkarya, sungguh benar. Ini saya bilang sesuai dengan pengalaman. Saya tuh rasa-rasanya tuh menyesal karena dulu awal-awalnya saya nggak banyak ngevlog. Seandainya di awal-awal video saya tuh saya banyak ngevlog, pasti sekarang sampai jam tayang tuh udah banyak, jam tonton udah banyak. Cuma ya itu, kadang saya nggak jeli untuk melihat pemandangan sekitar atau apapun itu. Makanya sekarang saya mesti cepat, pokoknya saya lihat ada apapun itu, yang itu langsung saya bikin video, gitu supaya bisa cari jam tonton ya kan. Jam tonton itu susah dapatnya. Oke guys, itu saja yang saya bagikan. Jadi ada 7 hal yang membuat kita tuh kayak stuck di situ, kayak langsung malas nge-YouTube, malas ngelanjutin dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman YouTuber yang baru mau berkarya di YouTube, jangan bisa mempelajari dari 7 hal tadi ya guys ya. Kalau teman-teman ikuti 7 hal yang tadi dengan apa adanya teman-teman, pasti akan berjalan dengan baik dan pasti teman-teman akan lebih sukses dari Agnes Production. Mudah-mudahan. Oke semuanya, untuk part 2 telah selesai. Nanti part berikutnya saya akan bikin lagi. Saya akan ganti baju untuk part berikutnya. Cukup kali ini 2 part dulu. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau kalian mau bertanya silahkan taruh di kolom komentar di bawah. Dan bye-bye.